Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita patut mensyukuri untuk berkat Tuhan yang kita terima di pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita bersuka cita untuk menyambut firman Tuhan yang menyapa kita, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak bisa kita pungkiri bahwa masih ada orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan hanya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan tidak dapat kita pungkiri juga bahwa itu juga dilakukan dan terjadi oleh para pelayan-pelayan Tuhan yang mengaku dirinya adalah pengikut Tuhan. Di dalam pelayanannya, dia mengharapkan pujian dari orang lain, bahkan untuk mempertebal kantong mereka sendiri. Namun dalam nats firman Tuhan yang sampai pada saat ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus bersama dengan teman-teman sepelayanannya. Jika kita membaca Alkitab, kita akan menemukan riwayat perjalanan kehidupan Rasul Paulus, di mana dimulanya ia adalah seorang penganiaya pengikut Kristus. Kemudian ia bertobat dan menjadi pelayan Kristus yang memberitakan tentang Yesus kepada umat manusia. Bukti dari pelayanan yang ia lakukan yaitu dengan berdirinya jemaat Tuhan di berbagai tempat. Dan salah satunya adalah jemaat di Korintus. Bapak Ibu yang terkasih, nats firman Tuhan di pagi hari ini adalah surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, pasal yang ketiga ayat yang keempat. Namun tidak bisa kita pisahkan di ayat yang keempat ini dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ketiga, di mana Paulus mengatakan bahwa jemaat adalah surat Kristus, bahwa orang Kristen adalah surat Kristus. Sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita di dunia ini adalah sebagai surat terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain, yang dapat dikenal oleh semua orang. Melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat apakah Kristus ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh dan tidak bisa sembarangan dalam menjalani kehidupan kita ini. Rasul Paulus mengatakan dan menegaskan bahwa tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain itu bukan ditulis dengan tinta biasa, melainkan oleh Roh Allah yang hidup. Bukan ditulis pada loh-loh batu, melainkan ditulis pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Mengapa pada hati manusia? Karena memang pada hakikatnya hati merupakan pancaran sumber kehidupan. Perkataan ataupun tingkah laku bisa dimanipulasi, tetapi hati kita tidak bisa. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa surat itu ditulis di dalam hati manusia.
Karena kalau hati sudah diubahkan atau sudah dipulihkan, maka secara otomatis akan terrefleksi pada setiap perkataan, perbuatan, atau tingkah laku yang turut diubahkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membuka hati kita menerima Roh Kudus, agar kita dapat menjadi surat Kristus itu. Kalau kemudian kita sanggup melakukan itu semua, kita tidak boleh berbangga diri. Karena kesanggupan itu bukanlah prestasi kita sendiri, namun prestasi Roh Kudus. Kita sendiri adalah orang-orang yang lemah. Namun justru di dalam kelemahan kita inilah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Dan marilah kita memiliki keyakinan kepada Allah oleh Kristus. Amin. Harape masa di ngolumon, Tuhan menjaga holong nado mangon di honho, Tuhan menjaga